pertama ya. Jadi yang pertama yaitu tentang teori singkat dari topik ini ya. Kemudian tujuan percobaan, alat dan bahan, cara kerja, data hasil percobaan dan juga tugas. Nah, nanti jika waktunya memungkinkan ya, jika sempat nanti saya akan memutarkan video tentang bagaimana cara bekerja atau prosedur kerja dari percobaan ini. Mudah-mudahan nanti bisa sangat membantu teman-teman ya dalam membayangkan gitu. Kalau penjelasannya hanya seperti ini kan teman-teman masih kemana-mana gitu ya membayangkannya ya. Apalagi kalau dari pengalaman sebelumnya, nih, sebagian besar mungkin belum pernah melihat atau belum pernah menggunakan alat atau instrumen yang akan kita gunakan dalam percobaan nanti ya. Oke. Baik, kita akan mulai di sini. Nah, teman-teman. Jadi, yang menjadi dasar atau konsep utama dari percobaan yang akan kita lakukan yaitu ini. Satu persamaan ini ya. Nah, ini teman-teman kalau lihat ya, Jasmine kalau lihat di sini gimana ini cara membacanya ya, Jasmine ya. Jasmine Aura. Kelihatan nggak di layar? Nah, gimana cara membacanya? Ini reaksi apa ya nih ya, Jasmine ya? Lihat judulnya. Nah, ini adalah persamaan reaksi inversi dari sukrosa. Ya. Kalau kita lihat di sini, maka tentu saja kita akan bisa membayangkan bahwa oh iya, senyawa yang akan kita gunakan di sini adalah sukrosa, gitu ya. Ya kan? Ada sukrosa, rumus kimianya C12H22O11 begitu. Kemudian ditambah dengan H2O ya. Ini menjadi, tapi di sini ada H+, ini artinya ada penambahan suatu katalis asam gitu kan. Nah, kemudian di sini ada glukosa dan fruktosa. Ya. Ini adalah dasar yang melatar belakangi dari percobaan yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ini merupakan reaksi inversi, artinya ini adalah suatu reaksi inverse itu apa sih artinya, teman-teman? Apa? Anastasia, inverse itu artinya apa? Kalau secara bahasa saja. Inversi ya, asal katanya inverse ya. Pernah tahu? Dika barangkali? Atau ada yang mau menjawab tapi nggak ditunjuk ujian, boleh angkat tangan. Ya, silahkan. Santai aja ya teman-teman ya, jangan tegang ya, karena kalian mulai jam 8 tadi sudah di depan layar begitu, jadi biar tidak jenuh, jadi biar tidak kemana-mana nanti ya, silahkan lebih rileks saja, lebih santai, tapi mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik gitu. Fania, mau mencoba menjawab? Inverse itu artinya apa, Fania? Kebalikan bukan sih, Bu? Iya, betul. Ya, tadi siapa yang jawab nih? Di layar saya nggak kelihatan. Oh, sudah banyak angkat tangan. Ada Dina, ada Dinda ya. Nah, oke. Jadi reaksi pembalikan betul ya. Jadi di sini adalah reaksi pembalikan. Apa yang maksudnya apa kok reaksi pembalikan? Jadi di sini sukrosa ya ditambahkan dengan H2O, terjadi reaksi hidrolisis di sini ya. Kemudian dengan adanya katalis asam, maka akan terjadi reaksi pembalikan. Yang dibalik itu apa sih begitu ya? Nah, oke, sekarang kita mundur lagi. Teman-teman, kita lihat di sini bahwa ketika kita berbicara tentang sukrosa, yang di sini ada tanda plusnya. Ya, teman-teman masih ingat sukrosa ini termasuk apa? Kelompok apa? Masih ingat? Atau nama lainnya sukrosa atau apa ya? Disakarida bukan? Disakarida. Yakin aja jangan bukan ya. Disakarida Bu, gitu ya, memang benar ya, disakarida. Oke, sukrosa merupakan suatu disakarida. Dia ada notasi plus di sini, artinya teman-teman ya, kita sudah mulai mengarah di sini ya. Sukrosa ini memiliki perputaran bidang cahaya terpolarisasi ke kanan atau dextro ya. Jadi kita memberi notasi positif. Dia memiliki syarat
ya, suatu senyawa yang bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi. Ya, tentunya kalau kita mau menyederhanakan, apa sih syaratnya begitu ya? Kok sukrosa bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi, ya? Atau dia merupakan suatu apa namanya optis aktif gitu ya, memiliki sifat optis aktif gitu. Karena ada apa di sini pada sukrosa ini? Dan juga nanti sama ya pada glukosa dan fruktosa, dia memiliki atom. Ayo, boleh angkat tangan lagi. Boleh angkat tangan lagi. Atau yang nggak mau angkat tangan boleh meramaikan chat. Silahkan. Biar nggak ngantuk ya teman-teman ya. Silahkan chatnya diramaikan, dijawab, yang mau menjawab. Silahkan. Suatu senyawa itu memiliki sifat optis aktif. Lah kan sudah membaca tadi ya, saya cuma mancing-mancing aja nih. Karena dia memiliki apa? Masih ingat? Masih ingat? Atom C. Atom C, atom karbon. Iya benar, atom karbon yang seperti apa? Betul, atom karbonnya ya. Atom C yang seperti apa? Ya, Yuniarti. Punya atom C chiral yang C-nya itu mengikat 4 molekul yang berbeda. Betul sekali ya, terima kasih Yuniarti ya. Dia mengikat atom yang berbeda atau gugus yang berbeda. Ya, jadi sukrosa memiliki karakteristik atau sifat tersebut. Dia memiliki atom C chiral. Nah, sekarang kita balik. Disebut dengan reaksi inversi karena ternyata sukrosa ini yang tadinya dia memutar bidang cahaya terpolarisasi, kemudian terjadi reaksi hidrolisis di sini dengan penambahan katalis asam, dia akan menjadi pecah ya, menjadi monosakaridanya, ya, glukosa dan fruktosa. Kalau kita lihat secara masing-masing nih ya, masing-masing, glukosa itu dia ternyata memiliki arah putar bidang cahaya terpolarisasi kanan, ya, sementara fruktosa ke kiri. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita ingin mengetahui kenapa dia kok akhirnya berada terjadi pembalikan ya, pembalikan itu artinya yang tadinya dia kalau kita lihat dengan menggunakan alat yang namanya polarimeter, maka yang tadinya dia arahnya itu ke kanan, kemudian menjadi ke kiri. Ya, terjadi reaksi pembalikan di sini. Nah, ini akan bisa teman-teman jawab atau memperkuat argumen itu ketika teman-teman nanti dalam tugas bisa menyebutkan, mencari referensi berapa nilai dari alfa glukosa maupun fruktosa. Ya, demikian pula juga untuk sukrosa nanti. Ya, nah saudara tugasnya nanti di sana mencari berapa nilainya sehingga nanti kenapa sukrosa yang tadinya dia memutar bidang cahaya terpolarisasi kanan, ya setelah ditambahkan dengan H2O air dari reaksi hidrolisis ditambah katalis asam maka reaksinya bisa berjalan, kemudian dia akan menjadi gula invert ya, di sini gula invert. Nah, glukosa dan fruktosa. Dan nanti akan reaksi akan berhenti, akan berakhir pada ya, sudut perputaran bidang cahaya terpolarisasi ke kiri. Ya. Oke. Nah, jadi dari kanan ke kiri maka disebut reaksi inverse, reaksi inversi. Ya. Nah, teman-teman, ya sebelum kita melangkah jauh ya, kita tahu bahwa sukrosa ini atau nama lainnya apa istilahnya? Gula tebu ya. Tahu ya? Yang tadi disebutkan merupakan disakarida, nama lain gula tebu. Ini kalau dalam keadaan normal, dia akan sulit sekali terurai atau pecah menjadi monosakaridanya. Memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun begitu. Ya. Oleh karena itu, di sini diperlukan suatu penambahan katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi. Oke. Kalau misalnya tidak ditambahkan katalis, apa yang terjadi ya? Ini menunggu berpuluh-puluh tahun baru kemudian dia akan pecah menjadi monosakaridanya. Ya. Ketika di dalam tubuh, ketika kita mengkonsumsi sukrosa, gula tebu gitu ya, ada asam lambung ya yang membantu ya sebagai katalis sehingga
dia akan pecah menjadi glukosa dan fruktosa. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Nah, tetapi ketika di alam seperti ini, maka kita butuhkan di sini adanya suatu katalis asam. Katalis yang akan kita gunakan adalah HCl 4 normal. Jadi katalis encer ya, asam dan dia encer. Nah, silahkan nanti teman-teman cari kira-kira selain HCl, katalis apa yang bisa digunakan untuk ini, reaksi ini. Ya, sambil dicari ya. Jadi Budian mencoba untuk memancing nih, ada beberapa kata kunci yang tolong nanti teman-teman cari ya, dan ini nanti menjadi bahan diskusi kita. Kalau diskusi kan berarti nanti tinggal ditanya dan teman-teman sudah siap untuk menjawab ya. Nah, teman-teman, reaksi ini mengikuti persamaan reaksi order pertama. Ya. Nah, walaupun kalau kuliahnya belum dapat di nanti ya masih di pekan akhir-akhir ya untuk kecepatan reaksi, tapi saya kira teman-teman ketika sekolah pun ya di SMA itu sudah mendapatkan tentang reaksi order ya 1, 2 ya sudah pernah ya. Nah, jadi kita menggunakan persamaan ini nanti 2,303 log alfa 0 dikurangi alfa tak hingga per alfa T dikurangi alfa tak hingga sama dengan K dikali T. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang kita cari dalam percobaan nanti? Ya. Jadi pertama, tadi teman-teman tahu dulu konsepnya ini, ya. Konsep yang akan kita lakukan bahwa akan terjadi suatu reaksi inversi dengan penambahan katalis yang akan dia akan pecah menjadi monosakaridanya ya di sini. Ini memerlukan waktu tertentu ya, memerlukan waktu. Oleh karena itu nanti reaksi ini akan terjadi, mulai akan terjadi ketika tepat penambahan HCl atau asam atau katalis di sana. Reaksi akan terjadi, reaksi inversi akan mulai berjalan dan kita akan menentukan ya berapa sudut perputaran bidang cahaya terpolarisasinya per satuan waktu. Nah, itu yang nanti akan kita dapatkan. Kita akan isi nilai-nilai ini. Di sini ada alfa 0, artinya adalah alfa mula-mula. Alfa ini adalah sudut perputaran bidang polarisasi ya. Ini adalah mula-mula. Sebelum terjadi reaksi inversi. Artinya kalau di dalam persamaan ini berada di awal ini loh. Nih, nanti teman-teman buat sukrosa, ditambahkan dengan air, aquades. Ya ini sebagai alfa 0 nanti. Belum terjadi reaksi. Jadi teman-teman ketika nanti mengukur atau melihat sudut perputaran bidang cahaya terpolarisasinya, kita anggap dia sebagai alfa 0. Ya, dengan asumsi tadi, sukrosa tidak mudah untuk bereaksi begitu ya ketika tidak ditambahkan suatu katalis atau enzim ya di sana. Nah, jadi kita anggap sebagai alfa 0 di sini ya. Kemudian teman-teman lihat ada alfa T. Alfa T di sini adalah sudut perputaran bidang cahaya terpolarisasi pada saat waktu tertentu, pada saat T. Nah, di mana itu letaknya? Nah, di sini. Tepat ketika nanti pada saat percobaan, teman-teman menambahkan katalis asam pada larutan sukrosa ini, ya, maka reaksi akan berjalan, reaksi akan berlangsung. Buktinya apa, Budian? Nah, jelas nanti buktinya teman-teman bisa lihat bahwa dalam pengamatan per waktu ya, jadi nanti kita akan mengambil data 5 menit, 10 menit, 15, dan seterusnya, ya, akan terjadi perbedaan nilai alfanya. Yang tadinya dia awalnya positif, kalau kita melihat reaksi ini, kalau prosedur yang kita lakukan benar ya, teman-teman yang melakukan benar, maka nanti lama-lama dia akan terjadi reaksi inversinya, berjalan itu tadi, reaksinya akan bergerak ke kiri. Ya, bukan reaksi, mohon maaf. Sudut perputaran bidang cahaya terpolarisasinya akan bergerak ke kiri. Ya. Nah, sampai kemudian kita akan mendapatkan yang namanya alfa tak hingga. Alfa tak hingga ini adalah sudut perputaran bidang polarisasi pada saat reaksi telah selesai, reaksi telah sempurna. Ya, yang ditandai dengan ya, nanti ketika teman-teman memperoleh nilai alfa, maka alfa pada waktu tertentu ya
itu sudah tetap, sudah tidak berubah lagi. Jadi misalnya, alfa pada menit ke-40, saudara dapatkan nilainya, saudara catat. Kemudian dilakukan lagi, ya. Menit 45 ternyata alfanya sama, ya. Atau setidaknya tidak banyak perubahan, tidak banyak perbedaan. Ya, angkanya di sana-sana saja, sudah muter di situ-situ saja. Itu berarti reaksi telah kita asumsikan ya, walaupun sebenarnya reaksi ini sebenarnya belum selesai kalau hanya dengan satu SKS saja ya. Teman-teman bekerja 40 menit, apakah reaksinya pasti selesai? Belum, ya. Kenapa belum? Karena kita nanti menggunakan variabel suhu yang tertentu ya. Suhu ini dengan suhu tersebut ya, maka reaksi kira-kira selesainya ya 1 jam misalnya, sekitar 60 menit atau bahkan lebih begitu. Tetapi nanti bisa kita anggap selesai atau kita cukupkan ketika setidaknya pergerakan dari nilai alfa itu sudah sangat sedikit ya, atau perbedaan selisihnya itu sangat kecil. Itu yang kita anggap nanti dia sudah sempurna atau sudah selesai. Ya, teman-teman paham ya? Nah, jadi ini adalah konsep utama atau dasar dari percobaan yang akan kita lakukan. Oke, sebelum kemudian melanjutkan, teman-teman, sekarang tanya dulu. Kalau kita lihat judulnya adalah kecepatan reaksi, ya. Nah, menurut Dinda, menurut Harley, nah, menurut teman-teman nih, sebenarnya tujuannya apa sih? Kenapa sih kita perlu melakukan percobaan ini? Kita ingin mendapatkan pengalaman apa sih dari percobaan ini? Silakan. Menurut Dinda? Kalau menurut saya kan Ya. di sini reaksinya melalui sukrosa ya Bu. Jadi kita kayak mencari suatu bahan yang dimana bahan itu yang terbaik untuk mempercepat suatu reaksi. Menurut saya seperti itu Bu. Maaf kalau salah. Iya, Dinda, terima kasih. Saya apresiasi untuk sudah mencoba menjawab ya. Baik, saya beri kesempatan teman yang lain, barangkali punya pandangan, punya pendapat yang berbeda dari Dinda. Silakan. Dewi, mau mencoba menjawab? Dewi Nabilatul Balkis. Mau mencoba menjawab, Dewi? Atau yang lain silakan ya, boleh. Yang nggak ditunjuk juga boleh angkat tangan kok. Ada Nur Sevianti. Gimana? Nur Sevianti Kusuma Ningrum. Putri Cahaya. Loh, kok diem semua? Tidak usah takut berpendapat ya, nggak ada masalah. Silakan, apa yang dipikirkan teman-teman silakan disampaikan saja. Diba Sudian. Iya. Oh, kok nggak ada suaranya semua ini? Loh, Dina Hidayati? Ya, Bu. Jadi, ya. Menurut saya, mengapa kita perlu... Dina, maaf, suaranya saya nggak bisa dengar, Dina. Mungkin bisa lebih dekat lagi, ya. Jadi, menurut saya, mengapa kita perlu melakukan percobaan kecepatan reaksi? Karena agar kita lebih memahami tentang laju reaksi dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, serta pengaruh konsentrasi dan pengaruh suhu pada laju reaksi. Oke, Dina, terima kasih. Disebut semua nih ya topik-topiknya ya. Wah, terima kasih. Ya, baik. Ya, teman-teman. Ya, tidak ada salah dengan jawaban semuanya tadi ya. Nah, kalau kemudian kita mau mengerucutkan ya, jadi pada percobaan ini apa sih sebenarnya yang ingin kita lakukan ya. Jadi kita fokus pada tujuan atau goal dalam percobaan, yaitu kita akan menentukan harga K. Harga K itu adalah tetapan laju reaksi inversi sukrosa pada suhu tertentu. Ya, ini adalah tujuan percobaan khusus ya yang kita lakukan pada praktikum ini. Nah, dengan kita memperoleh harga K,
Kira-kira teman-teman nanti bisa mendapatkan nilai apa lagi ya? Kalau sudah dapat harga K, bisa dapat apa lagi? Dina mau menjawab lagi nih sepertinya. Atau yang lain, boleh? Ya? Yuniarti sepertinya berpikir keras nih. Mungkin dengan menentukan harga K, kita juga bisa untuk menentukan nilai laju reaksinya. Ya, laju reaksi, ya. Terus konsentrasinya juga. Oke, terus apa lagi? Konsentrasi dari produk dan reaktor. Selain itu apa lagi? Bisa nggak? Ya, apa? Order reaksi. Order reaksi nanti otomatis kita akan dapat ya untuk sebelum kita mendapatkan harga K, kita harus menentukan dulu order reaksinya ya. Jadi kita menggunakan persamaan yang mana gitu. Kita order reaksi ke berapa baru kita nanti bisa mendapatkan harga K ya. Oke. Ya, bagaimana dengan T90 ya? T50 ya, T setengah ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, sebenarnya gini. Kalau kita ingin memperluas ya. Jadi kalau dalam dunia farmasi, ya dalam dunia farmasi, teman-teman, karena sekarang walaupun di semester 2 harus sudah mulai terbiasa tuh mendengar istilah dunia farmasi, begitu ya. Dengan dunia farmasi, di situ ranahnya ada apa aja ya? Ada apa aja? Obat, kosmetik, ya, makanan, gitu ya. Ya kan? Itu semua ranah atau termasuk dalam ruang lingkup farmasi. Contohnya obat saja, ya. Obat atau mungkin makanan deh ya. Makanan yang paling mudah. Teman-teman kalau beli makanan, itu sebenarnya apa sih yang diperhatikan? Oke, gimana? Kandungan dari makanannya. Kandungan, oke. Selain itu, saya ingin mengarahkan pada sisi nanti yang kaitannya dengan kenapa kita belajar tentang kecepatan reaksi. Silakan Iriena. Ya. Kadaluarsanya, Bu. Kadaluarsanya, ya, kaitannya. Tadi nggak salah ya, tapi kaitannya dengan laju reaksi atau kecepatan reaksi ini. Kita yang diperhatikan adalah kadaluarsanya, ya. Bagaimana cara Iriena menentukan kadaluarsa dari suatu sediaan? Menghitung laju reaksinya. Iya, menghitung laju reaksinya, ya. Nah, ini aplikasi yang mungkin nanti ya teman-teman, kalau kita dalam percobaan ini kan secara sederhana, kita hanya mencobakan pada sukrosa saja, yang dalam waktu 40 menit, 50 menit itu kita bisa mendapatkan data. Ini gambaran sederhana, tetapi konsepnya adalah secara umum ketika kita ingin menentukan ya batas ambang ya bahwa suatu sediaan itu masih bisa atau layak untuk dikonsumsi, untuk dimakan, maka kita harus menentukan ya sampai batas berapa ya, atau misalnya konsentrasinya turun sampai berapa begitu ya, sehingga kita bisa tetap mengkonsumsi. Nah, dalam hal ini yang kita tentukan adalah laju reaksinya ya, laju reaksinya, tetapan laju reaksinya, maka nanti kita bisa menghitung T, misalnya T90 ya. Nah, jadi teman-teman kalau dalam bidang farmasi ini kemarin saya ada kebetulan menguji kakak kelasmu yang juga menggunakan laju reaksi ini ya. Nah, untuk skripsinya. Jadi dihitung tuh. Nah, jadi nanti sama konsepnya seperti itu. Kita menggunakan variabel waktu, tapi waktunya singkat, per 5 menit gitu kan. 5 menit, 10 menit, 15. Nah, ya. Oke. Jadi yang paling sederhana di sini adalah kita menentukan harga K-nya dulu saja. Cukup ini dulu yang kita pelajari di sini. Bagaimana caranya kita bisa menentukan harga K atau tatapan laju reaksi inversi dari sukrosa pada suhu tertentu. Kenapa pada suhu tertentu? Karena suhu ini mempengaruhi laju reaksi. Oleh karena itu, suhu selama percobaan nanti harus kita kendalikan. Harus kita kontrol tetap. Ya. Baik. Nah, ini sebagai awalan, kemudian kita lihat sekarang alat-alat apa saja yang nanti akan digunakan. Di sini ada satu set polarimeter.
Pernah lihat polarimeter? Belum ya? Belum tahu ya? Di sekolahnya dulu belum ada? Belum pernah menggunakan yang ini, polarimeter ini? Belum? Oke, ya nanti teman-teman silahkan lihat di lab. Ya. Satu set polarimeter, kemudian ada satu set penangas air dengan termostat. Nah, di sini teman-teman menggunakan termostat, penangas air dengan termostat. Sekarang, Budian tanya, apa guna termostat di sini? Ya. Apa guna termostat? Kalau nggak dijawab sekarang, silahkan dicatat dulu saja, nanti pada saat diskusi kita bahas, ya kita tanya ya, apa gunanya termostat? Kenapa harus pakai termostat? Begitu. Ya. Kemudian, nah ini dia, alat-alat gelas. Ada beker gelas, Erlenmeyer, labu ukur, gelas ukur ya. Saya kira teman-teman di semester 1 kemarin sudah pernah dikenalkan dengan alat-alat tersebut, alat-alat ini? Sudah ya, jadi nggak perlu dijelaskan satu persatu ya, yang namanya beker gelas, Erlenmeyer ini nggak perlu ya, sudah tahu ya? Oke. Nah, jangan kebalik-balik nanti di dalam instruksi soal prosedur kerjanya, gunakan beker gelas gitu ya. Nanti yang teman-teman ambil Erlenmeyer ya, jangan sampai terbalik seperti itu ya. Atau ambil 50 ml Aquades. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Apakah menggunakan beker gelas atau menggunakan gelas ukur? Yang mana? Gelas ukur. Gelas ukur ya. Beker gelas walaupun ada skalanya di sana, tetapi tidak digunakan untuk mengukur volume ya. Jadi teman-teman itu hanya membantu kita saja ya. Jadi beker gelas 100 mili bukan berarti dia secara tepat itu mengukur volume 100 mili. Oleh karena itu untuk mengukur ya, ini tidak koma ya. Kalau 50,0 ini lain lagi alatnya. Kalau hanya 50 ml kita bisa menggunakan gelas ukur. Ya. Kemudian batang pengaduk, corong. Nah, ini corongnya corong biasa ya, bukan corong pisah. Beda dengan corong pisah. Kalau corong pisah nanti teman-teman akan gunakan pada saat praktikum materi kedua, itu menggunakan corong pisah. Yang ini adalah corong biasa. Kemudian ada alat pencatat waktu atau timer. Ya. Kenapa perlu alat pencatat waktu? Ya pastilah ya, karena kita percobaannya adalah tentang kecepatan reaksi. Di situ ada variabel waktu. Ya, jadi nanti teman-teman wajib menyiapkan timer untuk backup. Kalau timer yang di lab sudah disediakan, sudah ada, tetapi teman-teman juga nanti kemudian minta wajib menggunakan setidaknya satu saja cukup timer atau stopwatch untuk backup timer yang ada di lab. Karena apa? Waktu ini sangat penting sekali ya, yang teman-teman akan tentukan nanti nilai alfa ya atau sudut perputaran bidang cahaya terpolarisasi pada waktu-waktu tertentu. Kalau waktunya nanti stop, mati, berhenti, maka tentu saja nanti datanya akan tidak valid ya, tidak sesuai ya. Nah, oleh karena itu nanti perlu ada backup. Kemudian kertas saring. Tahu yang namanya kertas saring? Iriana tahu ya kertas saring? Tahu ya? Yuniarti tahu? Kalau kertas lensa tahu? Oh belum, kertas saring sudah tahu, tapi kertas lensa tidak tahu. Kertas lensa ya memang kertas untuk mengelap lensa, digunakan untuk membersihkan lensa. Karena apa nanti kita menggunakan satu set polarimeter yang di dalamnya itu ada tabung polarimeter dan di ujung-ujungnya itu ada lensa. Nah, lensa itu nanti kita lap dengan menggunakan kertas lensa, begitu, ya, kertas lensa. Ini nanti harus disediakan secara kelompok, masing-masing kelompok menyiapkan. Ya, kalau misalnya mungkin di bursa ada, silahkan coba nanti ditanya di bursa ya, di koperasinya farmasi itu yang menyediakan alat bahan itu ya. Kalau misalnya ternyata sampai pada waktu percobaan teman-teman masih kesulitan mendapatkan kertas lensa, tapi Budian harap tidak demikian. Teman-teman boleh mengganti dengan, kalau Irina ngelap kacamatanya pakai apa? Pakai lapnya kacamata, Bu. Nah, boleh juga, betul ya. Jadi menggunakan lap kacamata yang permukaannya halus ya.
Karena yang dilap juga lensa, sama seperti kacamata, lensa. Oleh karena itu kita nggak boleh menggunakan kertas biasa atau bahkan serbet untuk mengelap nanti ya. Oke, kemudian bahannya adalah gula tebu atau sukrosa, larutan HCl 4 normal dan juga air suling. Oke. Nah, ini dia ya. Dari berbagai macam sudut pandang, dari penampakan foto-foto, ini sengaja diambilkan foto yang lama biar teman-teman tahu bahwa 3 tahun yang lalu kita masih menggunakan lab ini, begitu ya, teman-teman. Masih ada di kampus B dulu farmasi. Belum pindah di gedung Nanizar Zaman Yunus. Nah, ya, Yuniarti tahu nggak kampus B? Tahu. Nah, di situ ada dulu gedungnya farmasi, sekarang dipakai vokasi, ya. Itu dulu farmasi, kita dulu di sana. Ini foto-fotonya. Tapi nanti yang baru ada di video. Nah, ya, sengaja biar teman-teman tahu, oh ya, ternyata dari waktu ke waktu kita ada tentu saja banyak sekali penyesuaian dari bahan-bahan alat-alat yang digunakan atau instrumen yang digunakan, ya. Ini dia yang namanya satu set polarimeter. Ini polarimeter. Ini macam adaptornya ya, mungkin ya. Ini colokannya, apa istilahnya itu, colok buat nyoloknya ya. Sumber arusnya ya. Nah, kemudian di depan kita persis ini water bath. Water bath dilengkapi dengan termostat. Termostat yang tampil di depan ini adalah termostat manual ya. Jadi teman-teman tekan kemudian disetting manual untuk mengatur suhunya. Oke. Ini stopwatch ya, stopwatch atau timer ya. Nah, ini di sebelah kanannya yang melintang ini adalah tabung polarimeter ya, tabung yang khusus satu set tadi dengan ini ya, dengan polarimeternya. Jadi tabung ini nanti yang akan kita isi dengan larutan yang akan kita uji dan kemudian kita masukkan ke dalam polarimeter untuk kita lihat bagaimana perputaran bidang cahaya terpolarisasinya. Oke, kemudian ini alat-alat gelas ya. Nah, ini dia. Tampilan lain dari polarimeter yang akan kita gunakan, ada yang seperti putih ini. Kalau tadi foto sebelumnya, itu yang warna biru ini ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ada juga yang warna putih demikian. Ada juga yang warna biru, jadi macam-macam yang tersedia di lab ya. Nah, bedanya apa? Bedanya untuk polarimeter yang putih ini, yang tampilannya demikian, ada skalanya di sisi kiri dan kanan ini, ya. Kemudian untuk apa ya namanya nih ya, untuk mencari ya, untuk memutar bidang cahaya yang kita cari ini, yang kanan, maaf, yang hitam ini ya, ini ada di bawah. Oke, jadi kita muternya dari bawah begini, muternya dari bawah. Yang lainnya sama, saya kira. Nah, yang membedakan adalah untuk polarimeter yang putih ini, dia memiliki kepekaan atau ketelitian dari alatnya, yaitu 2 angka di belakang koma. Sehingga teman-teman, jika nanti teman-teman menggunakan atau mendapat alat ini dalam percobaan, maka perhatikan ketelitiannya, ya, ketepatan dari angka di belakang koma. Mutlak harus 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya 3, Bu, biar semakin teliti, ya salah, ya, nggak boleh. 1 apalagi, begitu. Nah, ini harus 2 angka di belakang koma. Nanti teman-teman kita belajar singkat ya, bagaimana baca skalanya. Nanti Bu Diana ajari. Kemudian untuk yang warna biru ini, yang sama seperti sebelumnya ini tadi, ini 1 angka di belakang koma. Ya, ini 1 angka di belakang koma. Mulai diingat-ingat ya, teman-teman. Jadi kalau nanti ketemu polarimeter yang demikian, teman-teman kebetulan dapat polarimeter yang demikian, maka ini 1 angka di belakang koma. Ya, ini dari samping. Nah, ini dia. Ini tabung polarimeternya. Tabung polarimeter ada yang kecil, ini panjangnya 10 cm, maaf. Kemudian yang ini lebih panjang, 20 cm. Kemudian ada bagian yang gelembung ini. Ya, ini perhatikan, nanti ada beberapa prosedur yang kita akan memperhatikan posisi ini, bagian yang agak cembung ini. Nah, oke. Kemudian juga ada polarimeter yang terbuka, semacam ini. Jadi
kalau yang di kiri ini tadi teman-teman, 2 yang di kiri, ini tertutup. Sehingga untuk memasukkan larutan ujinya, kita harus membuka ya di salah satu sisinya, harus kita buka dulu. Harus kita buka, baru kemudian kita tutup lagi. Sementara untuk yang model terbuka demikian, ini tinggal kita masukkan dari bagian yang terbuka ini, kita isi, sudah, tidak bisa ditutup ya, jadi yang semacam ini ya. Nah, jadi untuk pengkondisiannya selama di waterbath harus dipegang terus begitu. Sementara kalau yang ini bisa kita letakkan saja, tidak harus dipegang. Ya. Oke, jadi ada beberapa macam tabung polarimeternya. Teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mencoba semuanya, begitu ya. Harus bisa semuanya, baik yang tertutup maupun yang terbuka. Oke, sekarang kita masuk pada prosedurnya. Secara singkat saja nanti Bu Dian sampaikan di sini. Mudah-mudahan kita cukup waktu untuk memutar videonya nanti ya. Jadi teman-teman ya, pertama kali yang harus kita siapkan adalah mengatur penanas air. Setel suhunya ya. Termostatnya kita atur sehingga suhunya nanti akan konstan sepanjang percobaan, mulai dari awal sampai akhir percobaan. Ya. Kemudian kita menyiapkan polarimeter. Caranya menghubungkan sumber arus dengan sumber arus, kemudian tinggal kita klik ya, kita ketik klik ya, kita tekan switch off-nya ke on hingga lampu merah menyala ya. Kemudian setelah 2 menit lampu di dalam polarimeter akan berubah menjadi kuning terang. Yang tadinya masih gelap, belum ada apa-apa. Kemudian nanti akan berubah menjadi pelan-pelan akan menjadi kuning terang. Nah, langkah pertama dalam percobaan ini adalah teman-teman harus melakukan koreksi dari polarimeternya dengan menggunakan air suling. Polarimeter yang tersedia di lab ini harus teman-teman koreksi dengan menggunakan air suling. Oke, pertanyaannya Bu Dian, tolong nanti dicari jawabannya. Kenapa sih kok polarimeternya harus dikoreksi? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita menggunakan air suling untuk mengoreksi polarimeter? Ya, coba pelan-pelan dipahami. Ini jawabannya tidak sulit, ya. Pasti bisa menjawab semuanya. Coba nanti kembali diingat konsep awal tadi ya. Nah, jadi yang digunakan untuk mengoreksi polarimeter adalah air suling. Bagaimana caranya? Tabung polarimeter kita isi dengan air suling sampai penuh. Ya, kemudian ditutup hati-hati, tidak boleh ada gelembung. Oke. Setelah itu masukkan tabung polarimeter ke dalam polarimeter. Nah, ini tadi. Ujung yang besar atau yang ada pentolnya tadi, ya, itu dekat dengan lampu. Nyalakan polarimeter. Nah, ini tadi 2 menit kurang lebih ya, baru bisa digunakan untuk pengukuran. Karena tadinya dia akan gelap, lama-lama dia butuh dipanaskan gitu ya. Lama-lama akan mulai keluar cahayanya, kelihatan terang, semakin kuning gitu ya nanti. Kita mulai lakukan pencarian sudut bidang yang terpolarisasi yang mana begitu ya. Nanti juga akan Bu Dian ajari ya. Kita cari. Nah, setelah kita menemukan maka baca skalanya yang ada di polarimeter dan kita catat berapa perputaran yang teramati. Setelah itu, matikan polarimeter, cuci dan keringkan tabung polarimeter. Oke. Nah, teman-teman, ini bisa dilakukan tidak harus semuanya. Kan nanti teman-teman akan dibagi dalam kelompok. Ya, tiap kelompok tuh ada 3 sampai 4 orang atau mungkin bahkan lebih yang kelompoknya yang kelasnya besar ya. Oleh karena itu nanti silahkan berbagi tugas. Diatur tugasnya, siapa yang melakukan koreksi polarimeter ini, dan juga akan secara paralel melakukan preparasi sampelnya. Ya, melakukan preparasi sampel. Apa yang harus disiapkan ya? Teman-teman menyiapkan larutan sukrosanya. Sukrosanya nanti harus ditimbang dulu, gitu ya. Teman-teman harus menimbang dulu. Kalau menimbang, itu alasnya menggunakan apa? Apakah kertas perkamen
cukup, atau harus menggunakan botol timbang, atau menggunakan beker gelas, yang mana yang digunakan sebagai wadah untuk meletakkan sukrosa dalam timbangan? Nah, ini harus bisa jawab nih ya. Kemarin di semester 1 sudah sepertinya tentang penimbangan di kimia dasar ada ya? Menimbang ya? Sudah ya? Oke, coba nanti dibuka lagi catatannya. Bagaimana untuk menjawabnya? Teman-teman perlu mengetahui bagaimana karakteristik dari sukrosa. Bagaimana pemberian dari sukrosa? Apakah sukrosa itu korosif? Apakah sukrosa itu sangat higroskopis? Nah, itu nanti yang akan menentukan wadah apa yang kita gunakan untuk menampung sukrosa ini pada saat kita menimbang. Ya, wah, kemudian banyak pancingan ya, jadi nggak semuanya nanti langsung dijelaskan. Silakan dicatat beberapa hal tadi ya. Ini karena ini nanti akan kita bahas pada saat diskusi. Nah, oke, jadi teman-teman menimbang 20,0 gram sukrosa. Kemudian dimasukkan di dalam beker gelas, ya, ditambahkan air ke dalamnya. Nah, setelah itu dihomogenkan, tambahkan air secukupnya saja, jangan sampai melebihi 100 ml. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur, ya. Kemudian bilas beberapa kali, berulang kali, kemudian isi penuh sampai meniskus. Nah, meniskus mana yang digunakan? Tolong teman-teman juga harus perhatikan. Bagaimana cara menentukan meniskus? Apakah meniskus atas atau meniskus bawah? Gimana, Natasha sudah pernah mendengar tentang meniskus ya? Sudah pernah dijelaskan? Kalau untuk zat yang tidak berwarna itu menggunakan meniskus bawah, tetapi Betul. yang berwarna menggunakan meniskus atas. Betul sekali, Natasha. Ya, terima kasih ya. Langsung dijawab nih sama Natasha ya. Jadi teman-teman diingat. Yang lupa diingat ya. Mudah-mudahan semuanya masih ingat ya. Jadi kita menggunakan meniskus bawah karena kita menggunakan larutannya bening ya. Cairannya bening, larutannya bening. Sampai tepat 100 ml, kemudian dihomogenkan, setelah dihomogenkan baru kita saring. Nah, saring tadi kan ada corong ya, ada corong, nah itu corong itu kita tambahkan atau kita masukkan kertas saring di dalamnya, baru kemudian larutan sukrosa ini kita saring dengan wadah Erlenmeyer. Ya. Nah, teman-teman, tahapan ini kita lakukan tidak boleh lebih dari 45 menit, kalau bisa 30 menit, selesai semuanya. Ya. Baru tahapan ini tahapan awal. Kita belum masuk pada menggunakan stopwatch ya, variabel waktunya belum berjalan di sini ya. Nah, jadi ini teman-teman lakukan dalam waktu kurang dari 45 menit. Karena apa? Berikutnya kita akan masuk nih di penentuan nilai alfa 0. Ya. Untuk penentuan alfa 0, larutan gula yang sudah disaring tadi, ya, yang sudah kita saring, kita ambil 20 ml, kita tambahkan sama banyak dengan Aquades AA, masukkan dalam beker gelas, aduk homogen. Ya, simpel ya. Oke, ini adalah larutan yang akan kita gunakan sebagai alfa 0. Sukrosa, larutan sukrosa. Ya. Jadi kita akan menentukan sudut perputaran bidang cahaya terpolarisasi mula-mula sebelum terjadi reaksi. Caranya demikian. Bagaimana kemudian setelah kita buat larutan ini, langkah yang sama kita lakukan dengan pada saat kita menentukan alfa koreksi tadi. Bilas dulu tabung polarimeter. Ya. Tetapi ingat, kita perlu melakukan pembilasan dengan larutan yang akan digunakan. Jika nanti kita menggunakan larutan sukrosa ini ya untuk penentuan alfa 0, maka jangan lupa tabung polarimeter yang tadi di awal sudah kita bilas dengan Aquades ya di awal ya. Kita bilas kembali dengan larutan yang akan kita uji. Cukup, kemudian cukup, tenang ya, nggak usah khawatir. Kita punya larutan 20 tambah 20 ml. Kita punya 40 ml. Sementara volume dari tabung polarimeter itu tidak lebih dari 20 ml. Oleh karena itu teman-teman punya cadangan larutan yang cukup untuk digunakan sebagai pembilas. Ya, membilas pun jangan semuanya, jangan sampai penuh kemudian dibuang, jangan ya. Bilas itu secukupnya saja, dibolak-balik kemudian dibuang.
ulangin lagi, bilas lagi, isi lagi, bolak-balik, buang gitu. Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada gelembung pada saat teman-teman mengisi dengan larutan ujinya. Ya, jadi tadi setelah dibilas kan kita isi penuh. Kita isi penuh sampai tumpah nggak apa-apa ya. Kemudian kita tutup lensanya, kita eratkan dan tidak boleh ada gelembung. Ya, terutama nanti pada saat kita menggunakan tabung polarimeter yang tertutup. Ya, hati-hati. Kalau ada gelembung kita balik begini maka akan ada udara yang naik. Ya, kita balik begini akan ada udara yang naik lagi. Ya, kita balik-balik begitu. Tapi kalau sudah tidak ada, aman ya. Kenapa tidak boleh ada gelembung udara pada saat pengisian larutan uji? Ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa tidak boleh ada gelembung udara pada saat kita mengisi larutan uji? Dewi Nabilatul, barangkali mau menjawab? Akan berpengaruh di hasilnya, Bu. Akan berpengaruh di hasil. Kenapa berpengaruh di hasil ya? Volumenya jadi kurang tepat. Volumenya jadi kurang tepat. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Volumenya memang jadi tidak tepat karena ada udara di sana. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Gelembung tidak boleh ada, ya, karena kita tidak menghitung volume dari larutan ya pada saat menggunakan tabung polarimeter ini. Kita tidak menghitung, cukup kita memenuhi saja begitu. Nah, yang kita lihat adalah larutan uji tersebut dia memiliki arah perputaran bidang cair terpolarisasi karena di dalamnya mengandung senyawa yang merupakan isomer optis aktif, ya, gitu kan? Jadi kita tidak ada volume dari larutannya. Oke, penasaran? Kenapa tidak boleh ada gelembung? Nanti kalau misalnya ada gelembung ya, suatu saat tanpa kita sadari ada gelembung tuh, kita nggak ngecek, kelewatan ngeceknya. Dinda Rika ketika mau melakukan pengamatan, loh Bu Dian kok nggak kelihatan apa-apa ya Bu Dian ya? Loh kenapa? Larut, loh iya nggak kelihatan apa-apa. Sudah dinyalakan belum? Sudah, gitu ya. Sudah ditunggu 2 menit? Sudah. Loh kok nggak kelihatan apa-apa? Ternyata apa? Karena ada gelembung di sana. Jadi gelembung itu akan menghalangi ya pandangan mata kita ya, meneruskan nih ketika kita melakukan pengamatan untuk melihat bidang cahaya yang terpolarisasi tidak akan bisa muncul di sana karena terhalang oleh ada ruang hampa di sana, gelembung. Ya, padahal kita butuh media larutan, ya. Nah, jadi nggak akan kelihatan. Oke, jadi ini sebenarnya teknis ya, alasannya teknis. Jadi ini hati-hati, jangan sampai ada gelembung dan gelembungnya semakin membesar hingga akhirnya menutupi pengamatan kita. Kalau misalnya itu terjadi bagaimana Bu Dian? Ya, kalau di awal tadi kan perlu teman-teman cek ya di balik tabungnya, apakah ada udara yang naik gitu. Berarti itu ada gelembung tuh, bakal udara yang masuk dan kemungkinan akan terus membesar. Kalau yang demikian maka teman-teman perlu ulang kembali. Bukan diulang, ditambah kembali dengan larutan ujinya. Jadi dibuka, kemudian ditambah, dipenuhi lagi, kemudian ditutup. Dicek lagi, oke aman ya. Kalau misalnya ada gelembung lagi, ya diulang lagi, dibuka lagi gitu, dibuka diisi lagi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke, dilanjutkan sekarang di alfa T. Alfa T, ini tadi kan alfa pada saat mulai terjadi reaksi inversi, ya kan? Masih ingat ya, tadi di persamaan reaksi di awal, ya, ketika tepat menambahkan HCl maka reaksi akan terjadi. Demikian pula nanti dalam percobaan yang kita lakukan. Ya, kalau kita paham dengan konsepnya, maka kita juga langsung bisa, oh ya, berarti untuk larutan ujinya adalah kita menyiapkan 20 ml larutan gula yang tadi disaring, di awal tadi kita saring, kita tambahkan sama banyak 20 ml ya, katalisnya, HCl 4 normal. Nah, teman-teman, pada tahap ini perlu menyiapkan stopwatch-nya tadi, timernya perlu disiapkan. Ya, jadi tepat ketika HCl dituangkan ke dalam beker gelas yang di dalam sudah ada larutan gulanya, tepat dituangkan begitu, tuang aja langsung, nggak usah ditetes ya, tuang saja. Tepat ketika dituang, tepat timer dinyalakan.
Karena ini sudah mulai bereaksi. Ya. Sukrosanya sudah mulai bereaksi dengan katalisnya. Langsung segera dihomogenkan, ya. Segera dihomogenkan. Kemudian jangan lupa kembali dibilas lagi polarimeter yang sudah disiapkan tadi. Sebelumnya kan saudara bersihkan ya, sudah bersihkan gitu, sudah disiapkan. Bilas lagi dengan larutan ini 2 kali minimal. Setelah itu isi penuh, tutup tidak ada gelembung, ya. Segera masukkan ke dalam penangas. Oke, di sini penangas sudah kita gunakan. Karena apa? Selama percobaan nanti kita akan mengkondisikan larutan uji ini dalam suhu atau pada suhu tertentu, suhu yang tetap, suhu yang konstan, suhunya nggak boleh berubah ya. Jadi kita perlu dikondisikan pada suhu, misalnya suhu percobaannya suhu 35, ya udah suhu 35 itu di dalam terus, tabung polarimeter berada di dalam penangas. Sampai pada waktu pengamatan pertama. Nah, pengamatan pertama adalah menit ke-5. Artinya apa, teman-teman? Tahapan titik 1, titik 2 ini, teman-teman lakukan harus secepat mungkin, ya, secepat mungkin. Karena apa? Sebelum menit ke-5 kita sudah mengangkat tabung polarimeternya yang dari penangas tadi, yang dalam keadaan basah ini ya, harus kita lap, kita bersihkan, kemudian kita masukkan ke dalam polarimeter, yang polarimeternya juga pastikan sudah menyala. Ya, kemudian kita mulai melakukan pencarian bidang cahaya yang tampak homogen. Ya, bidang cahaya yang seperti apa yang kita cari ya, yang tampak homogen ya kita cari. Nah, nanti timekeeper-nya, ya, jadi teman-teman ada juga yang bertugas sebagai timekeeper, itu mengingatkan sebelum menit ke-5 harus sudah mengingatkan. Kurang 15 detik dari menit ke-5 ya. Sudah cari gitu kan. Kurang 5 detik, cari, oke sudah ketemu ya. Terus diamati, ya diikuti terus. Karena nih reaksi masih berjalan, artinya bidang cahaya yang tampak homogen itu selalu bergeser dari waktu ke waktu yang kita lihat. Makanya kita ikutin saja. Sebelum timekeeper nanti bilang ya, artinya begini. Tepat menit ke-5, tepat kita mengambil data. Artinya tepat ketika kita menghentikan pencarian karena sudah menemukan bidang cahaya yang kita harapkan. Ya, oleh karena itu nanti timekeeper ngasih aba-aba 5, 4, 3, 2, 1 ya gitu kan. Ya itu maksudnya pas menit ke-5. Bukan timernya dimatikan, tidak. Timer tidak boleh mati sampai praktikum berakhir. Ya, itu tepat ke-5. Oke, ya kita hentikan pencarian. Nah, setelah itu silakan teman-teman baca skalanya ya. Sebagian yang lain segera memindahkan lagi tabung polarimeternya ke dalam penangas untuk dikondisikan kembali. Oke. Dibaca skalanya, dicatat, masukkan dalam laporan sementara, begitu kan? Siap-siap. Berikutnya adalah menit ke-10. Sebelum menit ke-10, diaba-aba lagi teman-temannya, diambil lagi tabung polarimeternya, dibersihkan, dilap, ya, dikeringkan, masukkan lagi ke dalam polarimeter, mulai dicari-cari lagi, ya. Tepat menit ke-10, ya, gitu, tepat juga kita akan mendapatkan data kedua untuk alfa T menit ke-10, ya. Oke, selesai. Begitu lagi sampai kemudian teman-teman mendapatkan alfa tak hingga. Ya, alfa tak hingga, tadi sekali lagi, yaitu alfa ketika reaksi telah berakhir, ya, perputaran, ya, sudut perputaran, ini setelah larutan gula diinversi secara sempurna. Ya, kita anggap sempurna ya, kita anggap sempurna. Gitu. Oke, jadi teman-teman di sini teman-teman sudah menemukan nilai alfa mulai dari alfa koreksi, alfa 0, alfa T sampai alfa tak hingga. Ada 4 nilai alfa yang ditentukan, di mana alfa T nanti juga ada beberapa menit ya. Jadi menit ke-5, 10 dan seterusnya. Jadi ada cukup banyak data yang harus teman-teman peroleh. Oleh karena itu, kerja tim sangat penting sekali dalam percobaan ini. Ya. Nah, ini dia. Tadi kan kemudian bilang tanpa homogen, bidang cahaya yang terang, gelap, gelap, terang. Nah, ini yang kita cari ya. Jadi, nomor 1, nomor 2, ini sebenarnya sama saja. Ya. Perbedaannya adalah tergantung polarimeter mana yang kita gunakan. Kadang ada polarimeter yang dia menunjukkan 3 bidang.
seperti ini, terang gelap terang, ya, atau gelap terang gelap, atau yang 2 bidang saja, terang gelap gelap terang. Oke, prinsipnya tidak ada yang beda, nggak ada masalah. Jadi teman-teman nanti mau dapat yang 3 bidang, 2 bidang nggak ada masalah ya, jangan diributkan gitu ya. Saya kok cuman ketemu 2, ya nggak apa-apa, memang 2 gitu. Jangan dibingungkan ya. Nah, yang mana sih yang kita cari? Yang mana sih yang tadi katanya ya, itu kita hentikan pencarian ketika kita mendapatkan sudut pandang yang mana dalam polarimeter. Oke? Nih. Jadi yang kita cari ya, itu adalah yang di tengah-tengah ini, teman-teman. Ya, bidang yang tampak homogen. Ya, yang tampak homogen. Sebenarnya visualnya nggak seperti ini ya, bukan kuning hitam gini ya. Tetapi nanti akan jelas bedanya kok. Nah, akan jelas bedanya. Nah, baik. Sekarang Bu Dian coba kasih contoh yang di bawah saja biar enak ngomongnya, terang gelap gelap terang gitu ya. Kalau ini kan terang di tengah, gelap di tengah gitu ya. Nah, ini terang gelap gelap terang. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan bidang cahaya yang tampak homogen ini? Oke. Siap? Siap ya? Siap. Langkah pertama, teman-teman, pastikan setiap kali kita memulai, maka kita selalu memposisikan polarimeter yang kita gunakan pada skala 0,0. Skalanya adalah 0,0. Jadi ada 2 skala nanti, skala besar dan skala kecil. Itu kita posisikan 0,0. Ya. Oke. Itu yang pertama. Berikutnya, yang kedua. Kalau kita sudah mulai 0,0 ya, startnya harus dari 0,0, maka kita putar ke kiri atau ke kanan. Ya. Sambil nyanyi boleh ya. Putar ke kiri. Nggak usah ya. Jadi putar ke kiri atau putar ke kanan. Ya. Putar ke kiri atau ke kanan, terserah. Sampai teman-teman itu menemukan ini. Terang gelap atau gelap terang. Salah satunya, terserah yang mana dulu. Oke, boleh gelap terang, boleh terang gelap. Jadi langkah kedua adalah silakan teman-teman putar sampai menemukan terang gelap atau gelap terang. Tidak usah jauh-jauh ya, kalau jauh-jauh berarti salah tuh muternya. Coba ulangi lagi 0,0, mungkin tadinya ke kanan, sekarang putarnya ke kiri. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi jangan bingung, jangan gugup begitu ya. Kalau misalnya nggak ketemu, kembali dulu ke 0,0, ulangin lagi. Nah, sudah langkah kedua, langkah ketiga. Tadi kan ketemunya terang gelap atau gelap terang, atau kan, salah satu kan. Maka langkah ketiga adalah temukan pasangannya. Jadi kalau tadi di langkah kedua kita menemukan gelap terang, maka langkah ketiga kita wajib menemukan terang gelap. Yang, ada komanya, yang mereka itu jaraknya adalah sangat berdekatan. Posisinya sangat berdekatan. Berdekatan itu maksudnya seperti apa, Bu Dian? Oke, berdekatan itu maksudnya adalah kalau kita mau mencari, kita menggerakkan tangannya, maka dalam satu jangkauan ini kita akan menemukan sepasang terang gelap-gelap terang. Ini, seperti ini. Ini namanya dekat. Kalau jauh itu seperti apa, Bu Dian? Jauh itu gini, teman-teman muter sampai 360 derajat itu nggak ketemu. Itu jauh. Balik nggak ketemu ya. Tapi kalau dekat itu begini saja udah ketemu pasangannya. Oke? Di note ya, dicatat ya. Nah, yang penting paham dulu teorinya, nanti kita praktek pada saat praktikum teman-teman akan mencoba. Ya, nanti pada saat diskusi juga ada kesempatan mau mencoba alat juga boleh gitu ya. Nah, sekarang pahami dulu teorinya. Ya. Itu sudah 3. Ya. Jadi yang pertama tadi 0,0, yang kedua temukan salah satu ya, terang gelap atau gelap terang. Yang ketiga, maaf, temukan pasangannya yang dia berdekatan. Ya. Oke, yang keempat, kalau sudah ketemu ini tadi yang berdekatan ya, maka teman-teman ke antaranya, ke peralihannya. Jadi kalau misalnya seperti ini ketemu gelap terang, terang gelap, gelap terang, terang gelap, gelap terang, terang gelap. Kan dia berdekatan, bersebelahan. Maka kita ke antaranya, peralihannya akan tampak bidang yang homogen. Nah, ini sangat kecil sekali, sempit sekali posisi jaraknya ya. Karena apa? Sedikit aja kita agak, misalnya posisinya seperti nomor 2, kita agak terlalu kanan dikit, maka akan tampak semu-semu terang gelap ini. Kita terlalu ke kiri dikit, akan terlihat semu-semu gelap terang ini. Yang seperti itu ya. Jadi oleh karena itu teman-teman, ini kecil sekali,
Makanya alat ini sangat, ya salah satu validnya ya, atau alat ini bisa digunakan karena data yang diperoleh itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, salah satunya adalah karena dia ini, ya. Jadi peka sekali. Kalau kita nggak tepat di tengah-tengah, maka akan terlihat semu-semunya. Jadi seperti ada 2 bidang di sini, ada garis. Nah, garisnya ini yang sisinya berlawanan, berbeda warna. Sama seperti yang di atas, misalnya 3 bidang ya, maka 3 bidang ini akan beda warna. Tapi kalau homogen kan dia sama semua warnanya, gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini, teman-teman. Coba untuk memahami bagaimana cara melihat bidang cahaya yang tampak homogen di antara terang gelap terang, atau terang di tengah gelap di tengah, ya. Oke, Dinda bisa mencoba memahami? Oke, Dinda, oke kata Dinda. Ya, sekarang kita lanjut, ya. Ini mulai agak panas ya, mulai agak panas di sini. Karena apa? 2 titik kritis dalam percobaan penentuan nilai K dengan menggunakan polarimeter. Ya, itu ada 2. Yang pertama adalah teman-teman wajib bisa melihat atau menemukan bidang cahaya yang tampak homogen yang tadi di slide sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman benar membaca skalanya. Titik kritisnya di sini. Ya. Salah satu saja salah. Teman-teman nanti datanya ya pasti salah, nggak bisa. Ya. Nggak bisa digunakan maksudnya. Ya. Oleh karena itu, ini nanti ada kesempatan untuk belajar kelompok, silakan saudara bisa belajar kelompok, memantapkan lagi cara pemahamannya, ya. Nah, baik, kita lihat di sini. Ini adalah contoh polarimeter dengan kepekaan 2 angka di belakang koma, atau yang skalanya tadi di kanan dan kiri ya, teman-teman. Tadi kan ada ya warna putih tadi ya, tapi ini warnanya biru, polarimeter yang lain lagi kan. Nah, warnanya biru di kanan dan di kiri. Ini kita lihat yang sebelah kanannya saja. Oke, kita foto yang kita capture ini yang sebelah kanannya, sisi kanan. Sekarang, teman-teman semua fokus, kita lihat yang sisi kiri dulu. Ini sangat memudahkan karena di depan layarnya teman-teman ya. Jadi kalau di depan slide, depan kelas itu kan kadang nggak kelihatan jelas. Ini ada di depan layar, jadi pasti semuanya bisa melihat dengan jelasnya angka dan skalanya. Oke, lihat yang sebelah kiri. Bagaimana cara membaca skala yang seperti ini ketika dalam pencarian bidang cahaya yang tampak homogen, dia akan yang kita temukan yang seperti ini. Oke, akan berhenti di sini misalnya. Maka teman-teman yang kita bagaimana cara membacanya? Ya, pertama, kita lihat skala besar yang berada di sisi kanan. Ini ada 0, 10, 20, 30. Oke. Maaf, Irina, kursor saya kelihatan? Saya gerakkan kelihatan? Oke. Ya, baik. 0, 10, 20, 30. Antara 0 sampai 10, antara 10 sampai 20 dan seterusnya, ini ada 10 garis. Oke, artinya kenaikan 1 garis menunjukkan 1 satuan di sini. Oke, sepakat ya? Kenaikan 1 garis menunjukkan 1 satuan ya. Nah, sekarang kita lihat di sisi kiri, ini adalah skala pendukungnya atau pembantunya di sini. Skala kecil, saya lupa ada istilahnya sebenarnya, saya lupa istilahnya apa nih. Nanti teman-teman silakan cari ya, nanti saya diingatkan. Skala kecil ini, dari 0 sampai 10, ada 20 garis. Ada 20 garis. Artinya, setiap kenaikan 1 garis, ini menunjukkan berapa? Setengah. Belum tepat. Tetot. 0,5. 0,25, Bu. Tetot. Belum. Ada 20 garis, kenaikan 1 garis menunjukkan, oke, gini, saya perjelas kembali. Skala besar ini menunjukkan satuan. Ya, skala besar ini menunjukkan satuan.
Jadi kenaikan satu garis menunjukkan satu satuan. Untuk skala kecil ini menunjukkan komanya. Ya, menunjukkan koma. Kenaikan satu garis maka akan mewakili berapa? 0,05. 0,05. Betul. Nah, ya. Jadi kenaikan satu garis ini menunjukkan 0,05. Ya, bisa paham ya teman-teman semua ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara membacanya. Jika demikian misalnya dalam tampilan skala yang kita peroleh. Kita lihat di skala kecil ini ada 0, kita tarik garis di sini, seret, gitu ya. Kita tarik garis, seret. Oke, berarti dia ada di sini posisinya, kita hitung dari bawahnya di sini adalah 0. Ya, di sini ada 0 ya, walaupun 0 ini cuma separuh bagian ini, tapi tahu ya ini 0 ya. Nah, kita hitung teman-teman ke atas sampai menyentuh garis 0 kecil yang diperpanjang tadi. 1, 2, 3, 4. Benar ya? Maka ini adalah positif 4, ya kan? Koma berapa? Kita lihat sekarang skala kecilnya yang berhimpit linear dengan skala besar. Di manakah dia berada? Ayo dilihat semua. Di posisi mana? Mungkin di sekitaran sini? Di antara 8 sama 6. Antara 8 sama 6. Di sini? Di yang, ya, situ. Yakin? Iya. Angka 5, Bu. Antara 4 sama 6, Bu. Antara 4 5 sama 6. Antara 5 lah, semakin mengecil ya. Oke, jadi yang mana kira-kira? Antara 5 dan 6. 5 dan 6. Atau mungkin ini ya, kita anggap saja deh, mungkin tiap mata berbeda, nggak masalah. Teman-teman jangan kita berdebat karena pandangan mata yang barangkali kalau kita ada kecenderungan, apalagi nih, ada kecenderungan silinderis, maka akan sulit nih kita melihat garis lurusnya ini. Nggak masalah ya, jadi teman-teman kalau nanti selisihnya 0,05, oke, nggak usah diperdebat. Oh, ini cari yang suara terbanyak aja yang mana. Ikut aja. Yang penting konsisten ketika nanti dalam membacanya. Ya, nanti mungkin ada yang baca tepat di 6, Bu, yang lurus. Nggak apa-apa. Ada yang di sini nih, antara 5 dan 6, berarti di 55. Oke, ya. Mungkin ada yang melihat di 5. Oke, nggak ada masalah. Ya, nah, kalau mata saya, ya, mungkin juga sebagian pandangan teman-teman, ini ada di 55. Sehingga ini adalah positif 4,55. Setuju? Setuju? Jadi skala ini menunjukkan ya dia memutar bidang cahaya terpolarisasi dengan nilai alfa yaitu positif 4,55. Ya. Bisa ya bacanya ya. Nah, sampai di sini silakan nanti teman-teman mungkin mau di capture boleh nanti belajar lagi gimana cara menemukan itu tadi. Kemudian untuk yang sebelah kanan, kita lihat sebelah kanan. Sama, hal yang sama. Kita tarik garis dari skala kecil ini, kita tarik garis, strat di sini. Maka kita lihat di bawahnya. Jadi bukan dari atas ya, bukan dari 0 ya. Tetapi kita lihat 170 berapa dia, sampai kemudian menuju ke 0. Kalau tadi ini kan 0 ya, 0 pas 0, jadi kita tinggal hitung satuannya. Tapi di sini 170 berapa dia sampai ke 0. Maka kita lihat 71, 72, 73. Benar? Hitungannya benar ya? Maka dia adalah positif 173, koma berapa? Anggap ini ya. Sepakat ya? Ini kok Budian maksa? Enggak. Ya, ini menurut Budian lah. Di sini ada 35. Oke? Berarti dia positif 173,35. Gimana Harley? Sama enggak yang dilihat? Bisa? Sama, Bu. Oke, tapi belum selesai ya. Kalau yang model semacam ini, karena ini kan sebenarnya di bawahnya 0 ya, sebenarnya dia negatif. Tetapi kita membacanya dia selalu positif. Oleh karena itu, angka tadi yang kita peroleh itu dikurangkan dengan 180. Ya, jadi nilai sesungguhnya ini adalah dia negatif 6,65. Ya, jadi sebenarnya ini adalah negatif 6,65. Sebenarnya sekilas terlihat dari atas mirip ya.
Ini kan 5, 6 koma gitu ya, tapi 6 koma berapa? Tak benar. Cuman kita nggak boleh bacanya langsung dari atas ke bawah gini, nggak boleh. Harus dari 170. Berapa dia? Nanti dikurangi 180. Oke? Desinta? Bisa memahami Desinta? Firly? Bisa? Aziza? Bisa, Bu. Rahadian? Laudi? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman, kalau sudah membaca ini, sudah bisa membaca ini, maka sudah bekalnya udah lumayan ini ya. Satu lagi. Ini. Satu lagi di sini, ini untuk polarimeter dengan ketelitian satu angka di belakang koma. Jadi nanti teman-teman yang dapat polarimeter macam ini juga bisa membacanya. Ya, bagaimana cara membacanya? Kita lihat yang kiri ya, kita lihat yang kiri dulu. Ini ada skala utama yang di atas dan skala pembantu yang di bawah nih, ya. Nah, kalau skala pembantu apa sih namanya? Ada yang sudah ketemu belum istilahnya? Skala kecil, skala pembantu. Waduh, kemudian kok nggak enak nyebutnya. Ada yang sudah menemu istilahnya apa? Skala apa ini? Skala kecil ini. Skala koma ini apa istilahnya? Skala nonius. Nonius. Ya, nonius ya. Siapa tadi yang bilang tadi ya? Najmi. Najmi. Oke, Najmi. Skala nonius ya, Najmi ya. Nah, skala noniusnya ini berada di sebelah kiri 0, maka dia menunjukkan bahwa ini negatif. Ya. Cara membacanya berbeda dengan tadi. Kalau negatif positif selalu dibaca positif karena kita ngitung dari bawah ke atas gitu ya. Selalu dipositifkan. Baru kemudian nanti kalau dia 170 sekian, kita kurangi 180 untuk yang sebelumnya. Maka yang ini kita langsung bisa menjadikan dia negatif. Ya, jadi ini negatif berapa? Kita hitung langsung dari 0, 5, 6, 7. Ya, negatif 7 koma. Ya kan? 7 koma. Nah, karena dia ke kiri, olengnya tuh ke kiri, ya, gesernya ke kiri, maka yang kita lihat adalah skala yang berada di sebelah kirinya ini. Bukan yang sebelah kanan. Kan ini ada 10 tambah 10 ya, dibatasi oleh garis pentol ini tadi, noniusnya ini ya, tengah ini. Nah, yang kita lihat adalah yang sebelah kiri, karena dia cenderung ke kiri. Maka kita lihat yang kiri berhimpit linear ada di sini kayaknya. Ini ya. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Berarti dia adalah negatif 7,3. Selesai. Titik. Jangan dikasih 30 lagi ya. Nanti malah salah teman-teman kalau ngasih 30. Nah, 3 titik sudah. Oke, sekarang kita lanjut. Kita baca yang di sebelah kanan. Berapa Harley? Ayo baca Harley. Sebentar ya, Bu. Oke, boleh dibantu teman-teman yang tidak sebentar. Cepat-cepatan. Ayo. Positif. Positif. Positif 8, positif 7,5. Positif 7, benar. Komanya ini ya, berarti kalau 0,5 ya, di sini ya. Kita anggap karena agak berbayang ini, mohon maaf. Berarti 7,6. Ini 6 ini ya. Oke, boleh lah karena gambarnya berbayang nih. Jadi mata kita mungkin geser-geser dikit ya. Enggak apa-apa, antara 7 dan 6. Sudah benar ya. Jadi bacanya demikian. Oleh karena itu nanti teman-teman pada saat mendapatkan data, kemudian persilahkan teman-teman foto skalanya menggunakan HP dengan fokus ya, sehingga nanti ketika mau membaca itu tinggal dibesarkan sendiri menggunakan HP. Itu lebih mudah. Tapi kalau kita langsung baca di skalanya bisa sih. Bisa aja, nggak ada masalah. Tapi kita nggak punya backup ya, kita nggak punya backup kalau ternyata tanpa sengaja sudah bergeser atau sudah masuk di pengamatan berikutnya, maka pastikan geser kan. Ya, jadi di foto teman-teman bisa mengkonfirmasi nanti jawabannya. Ya, nah kalau foto itu yang seperti sebelah kiri. Contohnya sebelah kiri, jangan yang seperti sebelah kanan yang bergetar tulisannya seperti ini. Ini kurang baik nih ketika foto. Jadi di fokusnya diatur sehingga nanti garisnya tajam gitu. Baik, ini bagian akhir nih. Bagian akhir, jadi teman-teman, ada tugas yang harus disiapkan, karena tugas ini nanti sangat-sangat penting untuk mendukung pemahaman teman-teman dalam percobaan. Ini, ya, ada 10 nomor, mungkin kalau di buku petunjuk mungkin ada ya, saya lupa, ada nggak ya di buku petunjuk ya, saking banyaknya nih. Kalau ada di buku petunjuk,
dan juga ada di sini, maka gunakan yang lebih banyak nomornya ya. Nah, ada 10 nomor ini. Silakan gunakan yang 10 nomor ini untuk teman-teman kerjakan. Tugasnya ini ditulis di logbook. Jangan lupa nanti disiapkan, dibawa pada saat diskusi. Nanti kalau ditanya sudah siap menjawab. Ya, nomor 1 contohnya, teman-teman gambar struktur kimia dari sukrosa dan teman-temannya ini. Jangan lupa juga tentukan yang mana yang atom C chiralnya itu yang sebelah mana. Harus bisa menyebutkan. Ya, karena itu menjadi titik kritis kita ya. Kalau sukrosa teman-teman tidak bisa menunjukkan atom C chiralnya atau fruktosa misalnya, maka ya praktikumnya apa bisa dilakukan ya? Karena praktikum ini hanya bisa dilakukan ketika senyawanya mengandung atom C chiral gitu kan. Kalau teman-teman salah menentukan atom C chiralnya atau tidak tahu, maka praktikumnya nggak boleh dilakukan. Ya, oke. Itu contohnya. Ya, jadi teman-teman silakan nanti dikali, dipelajari kembali, dicoba untuk dijelaskan dengan baik. Oke. Nah, ini untuk tugas praktikumnya. Jadi, data yang teman-teman peroleh nanti dalam laporan sementara itu diisi. Nah, tugas praktikum ini diselesaikan pada saat membuat laporan akhir praktikum. Jadi tidak harus pada saat praktikum teman-teman mengerjakan ini, tidak ya. Jadi tugasnya nanti membuat kurva dengan absis dan ordinat ya. Absisnya ini menit, ordinatnya log, alfa 0 dan seterusnya ya. Bagaimana bentuk kurvanya? Jelaskan demikian ya. Kemudian kita hitung berapa nilai K dari arah lereng kurva atau slope yang diperoleh. Oke. Nah, ini laporan sementaranya, teman-teman nanti buat seperti ini ya, disiapkan sebelum praktikum ya. Sudah disiapkan dari rumah, jadi jangan membuat ketika bekerja, nanti waktunya nggak nutut. Silakan disiapkan dari rumah, tinggal nanti saudara mengisi saja data-data yang diperoleh, langsung disalin di sini. Ya, ini saja, data ini saja yang dikumpulkan pada saat selesai praktikum. Ya. Jadi tidak membebani teman-teman gitu, karena teman-teman harus sudah fokus pada mendapatkan datanya dulu gitu ya, harus fokus dulu itu. Bisa mendapatkan alfa 0 dengan benar, alfa 5 menit dan seterusnya. Oke. Selesai. Selamat belajar.